khususan Gus Muhammad Arsyad Pagatan Darukan Jari Syekh Muhammad Zaini bin Allah dialkan dari kerahmat ya Rahman Rahimin. Al-Fatihah. Bismillah. Sebelum ulun mulai, ulun ada pantun dulu nih. Jalan-jalan di waktu malam, berjalanan ampah pagatan. Setelah ini ulun mengucap salam, nang menyuap salam masuk surga barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menyahut salam masuk surga, amin. Ada menyahut masuk angin, amin. Cuma anginnya angin surga juga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أوسع رزقه فليكرم ضيفه أو يصل رحمه فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, para asatiz wal asatidzah, para tuan guru. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Tanah Bumbu atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat di Tanah Bumbu ini sebaratan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dikabulkan dan kita berataan demikian, amin ya rabbal alamin. Kemudian para SKPD, ada Pak Haji Samsudin, Pak dari Kesra, Pak Jaki dari Kementerian Agama. Kemudian yang lain-lain yang kada ulun sebutkan satu persatu nih, ulun sebutkan beratan maaf sih kada cara mahal lagi ulun beratan. Grup Maulid Nabi, grup Gambus, MC. Nah, banyak ulun lihat MC di sini. Pentol MC lah. Taulah pen MC lah. Menggeduh cucu. Kita berataan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini tausiah sampai jam berapa nih Bapak Ibu nih? Sampai subuh. Bila sampai subuh inilah kelompok orang-orang namoloh guru-guru gegeringan berataan. Kita biar pendek tapi masuk berataan. Nah, biar pendek masuk berataan, dari panjang masuk separuh. Kira-kira pian memilih yang mana nih? Ibu-ibu nih memilih yang mana nih? Pendek masuk berataan, panjang masuk separuh. Oh, panjang masuk seberataan. Ini ceramah. Jadi kita insya Allah sukses tempat aja nih. Syukur kita kepada Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita mentakzimkan Nabi, mengagungkan Rasul. Bersilaturahmi, Al-Quran tadi dibaca, Maulid Nabi dikumandangkan, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasanah. Salawat dan salam kalau kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumat ila nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum ulun lanjutkan, ulun bertakun mohon pian beratan nih. Nah, anak masuk surga angkat tangan mana? Nah, mana? Banyak anak masuk surga nih lah. Ulun pernah batakun langkah anakan SD. Julun nang hendak masuk surga angkat tangan, maangkat seberataan. Saikung kada maangkat. Julun kenapa pian kada maangkat? Jar abah masuk tentara aja. Kalau kita berbicara tentang surganya Allah,
Ini tidak terlepas daripada nilai-nilai silaturahmi kita malam ini, berkumpul kita malam ini. Apalagi ini di bulan Syawal, kita telah melewati bulan Ramadan yang mulia. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, nah sebelum Ramadan itu kan ada namanya bulan Sya'ban. Orang-orang Arab itu bila di akhir bulan Sya'ban selalu berteriak Ramda, Ramda. Nah jadi bilanya orang Arab itu bila di akhir Sya'ban itu teriak Ramda, Ramda. Apa artinya Ramda? Tola artinya Ramda. Ini menjawab nih tola artinya. Ramda itu artinya panas. Jadi orang Arab tuh bila di akhir bulan Sya'ban selalu kuciak-kuciak panas, panas. Maka dinamailah setelah bulan Sya'ban, nama bulan itu adalah Ramadan. Apa artinya Ramadan? Ramadan masdar daripada ramda, artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang pertama membakar semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya bubuhan pian bersemangat tadarus, bersedekah, tarawih. Ini tarawih ada nang terlalu anjak punah di medsos. 7 menit 21 rakaat kada ada akalnya sama sekali, kayak itik japun Allah masyaallah itik japun nih. Ada nang terlalu ancap, imam mancap akhirnya kakan-kakan kutiakan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim terus karena iya kan yang sedang dan suruh maju kutiakan kakan-kakan nih. Terlalu ancap jadi ngam tarawih. Ada juga nang terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca paninian nang ini setengah jam sarakaat ini lucut aku coba paninian gini nih. Malam esok aku jisin pindah masjid aja sudah. Nah akhirnya pindah masjid paninian nih. Pindah masjid sekali sidit pindah masjid sekali giliran imam nang dari pulang bisa mikir. Ini semangat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membakar semangat. Yang kedua apa yang dibakar? Yang kedua membakar dosa-dosa umat manusia. Karena bulan Ramadan bulan pelebur dosa-dosa. Maka kita keluar dari Ramadan, kita harus mendapatkan ampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat ulat. Nabi kan tahu seberatan ulat. Ulat itu ada nang dilihat jijik, ada juga ulat itu bila takana awak nih gatal. Takana awak nih gatal, ulat. Tapi manakala ulat itu masuk dalam satu kepompong, nah masuk ulat di dalam satu kepompong ini, kepompong ini pecah, maka keluar satu binatang. Binatang ini terabang bagus, indah, cantik dilihat. Apa ngarannya? Kupu-kupu ngarannya nih. Lalu banyak nah hendak memoto, banyak nah hendak menangkap, banyak nah hendak mengambil karena indah, cantik terlihat keluar daripada kepompong. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita nih, 11 bulan kita pakaikan ulat, nah 11 bulan kayak ulat. Banyak maksiat, banyak nang kada bagus, banyak hal-hal nang kada baik kita lakukan. Masuk satu kepompong yang namanya Ramadan, masuk dalam satu kepompong Ramadan. Keluar dari Ramadan, maka kita bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita, bersih, suci, tanpa dosa, dapat ampunan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang-orang mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah 4 perkara. Yang pertama, rahmat Allah akan turun kepada orang yang bastatul wajhi, selalu dihiasi penampilannya dengan senyum. Nah orangnya pangorihingan, panaburan lawan orang, kada parangutan. Ini berarti rahmat Allah tuh turun kepada sidin. Tapi bilanya parangutan, menabur orang kada mau, ini jauh daripada rahmatnya Allah. Makanya bonpian jangan sampai kada murah senyum, tapi jangan juga sembarang senyum. Ini ada tiang listrik, takoreheng pohon nangka, takoreheng nyior, takoreheng bay orang ini stres tingkatan 30, orang ini sudah orang manusia gini nih. Jangan pureheng-pureheng terus juga. Makanya di Ramadan ini membentuk karakter manusia yang baik. Yang kedua, rahmat Allah turun kepada orang yang qalbun yatalaqi, bersih hatinya daripada penyakit batin. Penyakit batin itu bukan sakit mah, penyakit batin bukan sakit liver, penyakit batin bukan sakit parut. Penyakit batin bilanya orang senang kada nyaman hati kita, bilanya orang gembira hancur hati kita, bila orang bangkrut himong kita nih, bila orang hancur katuju kita. Tetangga nukar sepeda motor mariap dingin awak, orang nukar mobil marabah-rabah. Ini berarti penyakit batin.
Dan orang yang ada penyakit batinnya sampai meninggal dunia tetap menempel di perasaan. Nah, orang yang ada penyakit batinnya itu tetap menempel di perasaan nih. Sakit gigi meninggal, sakit giginya hilang. Sakit parut meninggal, sakit parutnya hilang. Sakit kepala meninggal, sakit kepalanya hilang. Penyakit iri, dengki, sombong, gibah meninggal dunia tetap menempel di perasaan kecuali dimasukkan sifat ikhlas dalam dirinya. Dan orang yang ada penyakit batinnya pada akhirnya akan memudarat bagi dirinya sendiri. Contoh, ada orang datang haji hendak bagak. Di sini kan bagak ini kan penyakit batin. Sin datang haji hendak bagak, kopiah haji hanyar, sorban hanyar, minyak harum 7 botol setengah, baju gamis hanyar, supaya orang mencium bau harum. Niatnya sudah lain nih, bagak. Nah, orang beragapan pisit. Datang sidin haji beragapan pisit. Terakhir ada nama ragap pada sing paculan. Pak Haji sempat bertakon Pak Haji, mana panasnya Banjar lan Makkah Pak Haji? Panas Banjar di sini. Wah, kenapa panas Banjar Pak Haji? Rokok ikam tatajak di guluko sini. Rupanya maragap nih kadang-kadang maji rokok suruh panangit gulu lopau. Gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Ada orang pengarasan itu kan penyakit batin. Sidin besi motor Kijang tahun 94. Kijang ini tahun 94 dibalap kurang. Nang membalap nih Innova tahun 2024. Wah, membalap kos melingos. Langsung panas hati nih. Ini karena orangnya pengarasan penyering, panas hati. Membalap, wah, menyelingar. Ada apa manggas? Bayangkan aja Kijang tahun 94 membalap 2024 jebul kinapot. Mau kinapot nih jebul nih. Akhirnya sampai membalap, tak membalap. Langsung merem, merem. Nang motor nang hanyar tadi merem juga, merem juga nih. Menyepak langsung ke ban sepeda motor. Buka kaca. Wah, menyepak langsung ke ban sepeda motornya. Akhirnya orang membuka kaca nih. Kenapa kayak ini ikam nih nah? Membalap luar biasa ini. Ada sekada motor pian kayak ada pang. Tapi aku terkejut dan tubuh anak gugur. Mohon kayak itu kayak ulun minta, kada minta maaf. Ini harus berurusan. Ulun kayak lagi haur kayak urusannya kayak aja nih kartu nama ulun kayak kada kawa. Ikam jangan sebutin 3.000 puting kartu nama aku kau pulang. Wah, bapak mai sih nih. Di kayak kartu nama ulun kayaknya pendetangi ha. Manjingok. Ikam apa gerang gawean? Sekali manjingok tulisannya Kapolres. Oh, iya kah di sini nak nuak bagian anu kita kakak ini berurusan aku bilang ada aur aja tahu. Ini pengarasan, ada juga orang pengarasan luar biasa nih, kejadian nyata terjadi nih. Sidin mulai kandangan hendak boleh ke Banjar. Sidin ke Banjar tuh bagusnya naik apa? Jadi cucu Sidin naik taksi kuning kayak. Taksi kuning tuh jadi kayak apa? Bila motornya jangan cucu warnanya tuh kuning kayak, berarti itu taksi kuning. Kebetulan lewat lah motor pos. Motor pos ini kan udah kuning juga nama warna oranye. Nah, mau lewat motor pos nih. Singgah Sidin, taksi. Jangan supir motor pos ini lain taksi kayak ini motor pos. Karena orangnya pengarasan wani, ikan bilanya lain pada taksi sin kemku tampar. Paksa orang menyambat taksi juga kayak duduk di higa kayak ini. Sampai ke Banjar hendak makan menunjuk iwak haruan. Nih jer kayak walut kah? Jurang nih lain walut kayak ini haruan. Karena wani pengarasan, ikan bilanya lain pada walut sin kemku tampiling. Jurang walut kayak menunjuk pulang mercon ini rokok kah di kayak jurang nilai rokok kayak ini mercon ikan bila lain pada rokok sen kungku tampar. Nah akhirnya julung orang mercon bisiki orang di telinga kayak yang bila hendak malikit beheber be malikit bungkas muntung. Ini gara-gara pengarasan. Ini termasuk penyakit batin, akan membawa mudarat bagi dirinya sendiri. Ini ada lagi contoh. Sidin ini umur sudah 105 tahun, Bilanya orang jadi imam di masjid, sarik Sidin. Bila orang jadi imam di masjid, sarik. Harus Sidin jadi imam. Umur sudah 105, uzur. Menuju sajadah aja 15 menit mah. Rupanya orang sudah iqamah, Allahu Akbar, orang sudah iqamah. Kan lafaz Allahu Akbar ini boleh sama, tapi kalau lagunya berbeda akan menghasilkan makna berbeda nih. Coba kalau kita teliti nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti iqamah.
Ada lagi sebuting lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya berarti negeri ini. Ada pulang lagunya atau sebuting nih. Allahu Akbar. Sobat Sidin tak kapit sepi dia sobat. Lain-lain lagunya. Rupanya orang ini sudah iqomah. Orang sudah iqomah. Sidin ini belum wudu. Ini kayak nang Tuhan ini belum wudu. Orang sudah iqomah. Banca-ancap wudu. No, banca-ancap wudu. Lebih nata dulu orang. Banca-ancap wudu. Rupanya mohon maaf Sidin ini ada gigi palsunya. Mohon maaf. Di andak Sidin gigi palsunya powuduannya ini bersekat-sekat badinding. Gigi palsu di andak Sidin disekat Sidin. Makanya Sidin gigi palsu di andak Sidin gigi palsu di atas sekat Sidin. Rupanya nang di sebelah ini bau udah gigi palsu juga. Mandak dulu di atas sekat Sidin. Karena banca-ancap kalau kita dulu orang ambil gigi, tampil gigi orang, pasang. Maka berdiri di sajadah sudah. Nah, Sidin asal lain sedikit nah. Asal lain sedikit di sini. Pas mangga takbir Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Ya ada. Kenapa jadi Allahu Akbar? Rupanya gigi orang ini taganal. Menangkap huruf ba ini kan batamuan. Allahu Akbar. Ini giginya nih taganal lalu menangkap huruf ba ini kan batamuan. Waladhalin. Misalnya ada di hujung menyahuti awe. Nah, Sidin kada lain lagi bang. Kada lain lagi pasti ini hurufannya. Karena menyambut amin kada sampai juga nih. Pasti ini hurufannya. Akhirnya Sidin tutung salam, Sidin kada bawirit, langsung mengambil mikrofon. Diumumkan izin dan ditujukan kepada seluruh jemaah nang mana marasa tapa huruf gigi atarakan kepada us. Nang dibuncu tadi mengatarakan aja Sidin pian mengambil gigi ulun pada hulu aja Sidin. Ini gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Ini mau bawa motor bagi diri. Suuzan. Nah, sangka buruk pada orang. Ini sangka buruk itu penyakit batin juga. Menyangka orang kada bagus, ini penyakit batin. Hingga sangka buruk. Ini kasihan kayak mudik mulai Banjar ke Babarabai sana. Sampai Sidin di Martapura jika per aku sakit parut pira. Jadi supir itu perasaan pin aja kayak. Sampai pulang di Binuang dasar bujur sakit parut aku pira itu perasaan pin aja kayak. Sampai pulang di Rentau dasar bujur sakit parut anak beol aku anak behira aku itu perasaan pin aja kayak. Sampai di kandangan mohon maaf Andingur bau. Nah, iya nggak tuh kenal gambarnya lah. Luar biasa bisa juga tukang kamera ada gini. Bidik. Bila kisah kait timbul kan. Sampai di mana? Tak ingat lagi Beol. Sampai di Rantau jakai per aku sakit parut pirana nak beol nak behira sako. Itu perasaan tian aja kayak. Sampai di kandangan mohon maaf mendingur bau. Di kandangan mendingur bau. Jadi supir ini bau apa kayak? Jakai itu perasaan pian aja pira. Namun perasaan terus kayak gini. Belum keingetan ada supir taksi itu pengantutan luar biasa. Semenit tekantut, paling lawas 3 menit tekantut, 3 menit tekantut, 2 menit tekantut. Rupanya Sidin supan juga supir nih Sidin aku bakantut terus lan penumpang nih kayak apa? Sidin akal nih supaya aku nih jangan supan nih. Udah penakal. Beli setiap kali bakantut picik Sidin klapson. Minyak potek, langsung. Minyak potek. Bela panjang kantutnya, panjang klapsonnya, potek di Sidin. Rupanya ada paninian di higa. Di paninian, oper. Coba bang jangan sepicik-picik lagi kamu tuh klapson. Karena setiap kali kamu micik bebau aja. Tahu orang menama ngopi kantut. Ini kisah pengaramput beritaan begini nih.
Suuzon penyakit batin. Coba kalau pian husnuzon di kampung, lawan kawan husnuzon, suami dan istrinya husnuzon, istri dengan suaminya husnuzon, insya Allah pada motor ahwal. Contoh, ada seorang pembakal ini bayi si Minanto ini mantan perampok. Nah, Minanto pembakal ini mantan perampok. Tapi imbahnya menikah, baju gamis, baju koko, bakopiah, betapi orang kampung husnuzon. Apa aja orang kampung? Lulusan pondok manakah soko Minanto pembakal yang ini nih. Jar panitia masjid kayak Pak Jumat Dodi, kita suruh aja jadi khatib di masjid nih. Akhirnya musyawarah panitia disimpulkan, ayo kita suruh jadi khatib di masjid nih. Ditunggu hari Jumat 10 menit sebelum azan datangnya turun ke masjid nih. Datangi langsung panitia masjid. Alhamdulillah pian mualim. Wah, dulu sungai itu kan mualim nih ya. Mualim, alhamdulillah. Dan kami hari ini meminta pian untuk menyampaikan khutbah Jumat. Langsung meriap dingin awaknya nih, karena kada bisa apa-apa. Masuk azan. Allahu Akbar. Mereka di Mekah kan gitu, cuma baik di Mekah pang jauh. Kalau Madinah tuh ada ayunannya sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Indonesia lagunya gagah, coba pian dengarkan lagu Indonesia gagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu Indonesia. Kalau lagu Pagetan, apalagi Pagetannya turunan Amuntai pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini daripada bagaya aja nih. Kalau orang Amuntai, Pagetan tuh banyak nang kori-kori juga, banyak nah harap suara, banyak orang internasional itu orang Amuntai. Ini daripada kisah aja. Ada orang azan suara mengaum kayak kumbang namanya ngadehi ini. Ada nih, ada kejadian nyata nih. Sidin mengaum, hayya 'alas shalah. Jurang laningnya kayak genggam kan. Ada jurang timbul tinggalan, hayya 'alas shalah. Jurang baik mana kayak ambulan aku. Jasidin aku pada belagu ini jurang ada rekamannya nah. Sekali diteliti corong mikrofon di atas langgar tuh pada pisit. Lalu tampur angin belanya ke kanan nyaring ke kiri gamat. Nah ini pernah kejadian nih gara-gara turun ke langgar surangan ajan siup. Ini kejadian nyata nih bisa nih. Sidin turun ke langgar surangan ajan siup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abah. Jurang kampung kan apa pensiun kaum aku melihat hantu di sini. Hantunya di mana kaum di keranda mayat di sini. Sekali dibuka, soalnya orang gila dalam keranda mayat. Ini kejadian nyata terjadi ini. Nya macam-macamnya kejadian. Pernah jual kae surangan turun ke langgar nih. Sidin membaca ya Hayyu ya Qayyum subuh. Rupanya separuh jalan sakit parut. Separuh jalan ini sakit parut. Maka mic-nya nih mic wireless. Nah bandak sini bakapit sini. Kada ingat memakul mic. Masuk dalam WC. Abut sekampungan. Turunan orang melanggar dikira orang kaya tertangguk kenapa. Kali turun melanggar karena kayaknya ini mana orang kaya nekat lawas bunyi banyuk menyembur. Keluar orangnya dalam WC apa kayak sakitan parut apa itu kan bukan sakit parutnya kayak mikrofon udah terpacu. Kembali kita kisah. Jadi Minanto pembakal yang ini tadi karena kada bisa apa merep dingin apa. Masuk azan tambah merep dingin. Akhirnya Bilal membaca wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Jurang mualim
pen naik ke atas mimbar malik, naik lainnya ke atas mimbar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wassami'u wa ati'u rahimakumullah. Berdiri mulai khutbah. Berdiri mulai khutbah. Karena kada ada teks, kada ada bahan, kada ada materi, kada bisa apa-apa. Tetangis. Ditapancar banyu mata nih. Tapi orang kampung husnuzan. Apa aja orang kampung? Nang apakah sako palet sidin kita nih beretan? Belum mau khutbah aja menangis dia melihat kita nih bisa nang palet babi, warik, anjing segala macam sako palet sidin. Rupanya masjidnya ini masjid bahari, masjid kayu. Masjidnya ini masjid bahari, masjid kayu. Sebelah kiri dilihat sidin jadilah betutup. Sebelah kanan dilihat sidin jadilah berbuka. Kanan kanan berbuka, sin beluncat dan jadilah. Karena hatibnya beluncat jemaah abun. Kalau abun masih runtuh. Ini terlalu abut nih masih kita runtuh. Tapi orang kampung husnuzan. Apa aja orang kampung? Ini membuktikan hatib kita seorang wali Allah. Tahu masih kita nak runtuh maksudnya beluncat padahal. Akhirnya ada mata pahwal di kampung. Kenapa? Husnuzan, sangka baik. Kalau suuzan bagian daripada penyakit batin. Oleh karena itu Ramadan ini tempat membersihkan hati kita, menjauhkan jiwa dan batin kita menjadi penyakit jauh daripada penyakit batin. Bagaimana mencucinya? Sedikit lagi. Mencuci penyakit batin, maka akan masuk pada kelompok yang ketiga. Rahmat Allah akan turun kepada orang yang lisan dzikir, lisan selalu berzikir kepada Allah, lisan melafalkan kalimat thayyibah, lisan selalu berselawat kepada Nabi, lisan selalu membaca Al-Quran. Ini membersihkan penyakit batin. Nah tadi alhamdulillah kita berselawat. Ini selawat luar biasa. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar. Ada orang membaca maulid Nabi di Banjar. Ini kejadian nyata nih, ibu-ibu membaca. Sering membaca ya khairahadilil anami tasama. Ulun rasa pernah mendengar julun lagu apa dibaca ibu-ibu nih. Ulun takun ibu lagu apa itu bu? Lagu Ipi Tamala gitu. Pokoknya lagunya ku menangisku karena rindu. Diulas ini lagu maulid ya khairahadilil anabi tasama. Bolehkah? Boleh, asal jangan ayat maulul Nabi. Antalladzi syarrafta kulla, mau makan teringat padamu. Napas ilmu arutnya nih. Ada juga yang membaca Innal habibal mustafa dhurafatin wajud wafa. Nah ini ulun tahu lagunya. Lagu Rumah Irama dibaca sendiri. Sekian lama. Nah, lagu Rumah Irama. Bolehkah? Boleh. Asal jangan niat maulul Nabi. Ada juga yang macam-macam. Ada juga yang lagu India. Belum bisa menyanyi lagu India. Aku nak mendengarkan lagu India lah. Khusyar hamsehti hai perpaya tu perehti hai akta kisini najana zendekik ya rehti. Rupanya si Dim ini kan ingat lagi sambungannya. Lamak babi, lamak babi. Ulun ada ketujuh lagu itu lagunya itu lagu sufi. Ulun ketujuh nih judulnya Satu Rasa Cinta. Nah itu tuh lagunya tuh luar biasa nih. Kalau pian makna itu lagunya luar biasa. Satu Rasa Cinta judulnya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya, bungakan mekar meski kemarau melanda. Apa artinya nih? Biarpun kemarau, bunga tetap mekar. Kayak apapun orang menyembati, kayak apapun orang yang kada bagus, tetap kita dengan pendirian kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah
jadi jangan kada berselawat, karena pernah seorang babinian ini orangnya di sini tergolong miskin, anak sidin garing, mau bati anak nih kada berduit, lalu sidin sholat sunat 2 rakaat, setelah itu berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulullah, ya Allah berikan jalan keluar, berikan solusinya. Ya Allah, ulun ini kada berduit, anak ulun garing. Ada seorang dokter ternyata nih, ya dokter itu bu, mana anak pian sakit bu, ini sidin disuntik, diberikan obat, dokternya kada mau bulik. Kenapa dokter kada mau bulik? Karena dokternya menghadangi duitnya dokternya. Ya dokter mana duitnya bu? Akhirnya seorang ibu ini menangis. Wahai dokter, ulun jangankan mau obati anak ulun, menyuruh pian ke rumah di kadada, mangiyau pian ke rumah kadada, memanggil pian ke rumah ulun di kadada. Kenapa pian masuk ke rumah ulun? Nah sedikit mau memayu sedikit. Akhirnya dokternya pulang menangis. Ya dokter, wahai ibu, ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan untuk anak pian. Dunia akhirat ulun ikhlaskan wahai ibu. Ternyata memanggil dokter nih orang sebarang rumah sidin, anak sidin tuh garing juga. Dokternya tersalah masuk orang. Kenapa salah masuk? Kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang kita tausikan di luar biasa Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang apabila Nabi Muhammad itu singgah ke dalam rumah, biar kedosa berlampu terang. Ini Nabi Muhammad luar biasa nih. Makanya di kala lahir beliau dikelilingi wanita-wanita mulia nih. Siti Hawa di sebelah kanan, Siti Sarah di sebelah kiri, Siti Asiyah di belakang Siti Aminah, di hadapan Sidin Siti Maryam. Ini detik-detik lahirnya Rasul dikelilingi wanita-wanita mulia. Ada ini babinian lahir dikelilingi babinian juga. Tahukah pian dengan kami di Sidin, kami lah hantu berenak di sini. Pian tahu lah hantu berenak lah. Ini ibu ini kan tahu lah hantu berenak lah. Tahu kada tahu, kada tahu ya kada usah kada tahu pian hantu berenak. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Nah makanya bubuhan babinian kakanakan dena. Kuitan kan melahirkan tuh sakit. Kalau Nabi Muhammad tuh luar biasa, kada merasa apa-apa. Tapi kalau mama-mama kita ini, para ibu ini melahirkan, wah nan alawahnin sakit dan sakit. Makanya kakanakan jangan diululu kuitan nih. Di kuitan sakit mata, ambil abang nak obat tetes mata nak di mana mak di atas TV. On tutupnya oren nih kama ya. Baca pengaturan pakaiannya dulu. Teteskan 2 tetes, diamkan selama 2 menit. Tetikakan nyai 2 menit kena aku membuka mamanya. Apa mereknya nak Alteco. Ada becap sama sekali kakak anak begini nih. Ini kada turun sekolah. Kuitan seorang diolo-olo jadi kuitan nak tuh guru pian lewat nah. Guru pian lewat pian kada turun sekolah nih kada sumbangkah. Bersembunyi. Nambah sembunyi itu maai pian maai. Kenapa ka mama disuruh bersembunyi? Ulut alasan kada turun tadi maai, memadahkan pian meninggal dunia. Cuma ada jual nang abah nih rambut panjang digondol sidin, sesingut manting dilarap sidin, janggut tabal dikarik sidin. Kira-kira sidin seraba bacukor ini anakku ini bisa kada pinandu lagi panglan aku nang ini. Maka nang anak nih pas bana di muka rumah ngaran sidin Haji Badrun, mohon maaf nang ngarannya Haji Badrun. Nah, mendatangin anak nih pura-pura nih mentes nih pinandu badannya. Nak 4 batakun nak rumah Haji Badrun di mana nak? Langsung mang anak buka ke dapur mendatangi mamanya nih. Mak jenah anak selawas bagundul nih abah kata tapi ingat lagi mak. Padahal tahu ya besoon. Namanya kakak-kakak ini jangan wani nih. Mana ulang gemerungnya. Jangan wani kakak-kakak. Mama kita melahirkan, mangkadu kita menyusui. Nah ibu-ibu, pian hendak menyusui anak supaya anak cerdas tubuh kawa sebelum menyusui tubuh udu. Pian menyusui anak sebelum menyusui anak tubuh udu tuh supaya anak tuh cerdas. Lawan mohon maaf ibu-ibu menyusui anak tuh jangan sampai taguring. Karena pernah kejadian menyusui anak taguring. Sekali bangun besi singot. Abahnya menyambung. Kejadian taguring. Ini bahwa 2 laki bini guring musik. Mau guring isik. 2 laki bini musik. Akhirnya terpaling-paling. Nah laki tak ke atas, tampilin tak ke bawah, tempatnya paling. Ulun pernah ada orang
Di daerah Marabahan sana kan, di Marabahan tuh banyak orang Jawa, mohon maaf orang Jawa nih. Bila orang Jawa tuh bila kakak anak bersunat itu, maka banyak orangnya kayak bapak pengantinan, bersunat kayak bapak pengantinan. Ada orang bersunat, bu anak pian bersunat ke bu, cel anak pian bersunat ke cel, ya Jesiden. Boleh lawan melihat cel, oh silakan masuk dalam kamar, masuk di dalam kamar, dibuka sidin tapihnya. Alhamdulillah, cila Jesiden anak pian ini bersunat langsung waras. Jesiden nang mana nang kang buka, nang di atas ranjang, tuh lakiku. Rupanya anak terbelum babulu. Ya kisah pengarampot juga nih. Berbanyak berselawat, berzikir dan baca Al-Quran. Coba pengen di rumah baca Quran nih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah baca Quran. Ada ini mohon maaf anak bagaul suami istri. Ya nang bini anak kita belum guring lagi abahnya. Biar baca Quran ajakin dulu mancap nalaki membaca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabahnya aja nang bini guring dan anak abahnya. Shadaqallah. Mancap sadaqallah menyambar. Yang terakhir, rahmat Allah turun kepada orang yang senang membantu orang, senang berderma, senang berinfak, senang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan menjadi orang kikir, pian. Karena hubba thalathan li hubbi thalathin, Allah akan cinta pada tiga kelompok manusia. Satu miskin kada sombong. Allah cinta kepada orang miskin tapi tidak sombong. Yang kedua, Allah cinta kepada orang yang kaya tapi tidak kikir. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang yang alim sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalikannya kata Nabi, bughdal thalathan wa bughdil thalathin. Allah akan benci pada tiga kelompok manusia. Miskin sombong. Ini mana miskin sombong? Nak hambin pang abah nak, abah ini pinanya anak meninggal dunia pang nakana 10 par nang anak mahambin. Itu tanah nang di ujung jangan dijual, tanah di muka jangan dijual, kanan kiri jangan dijual, tengah jangan dijual. Kenapa bah? Ampun orang beretan. Ini miskin sombong. Yang kedua kaya kikir, jangan sampai kaya kikir. Ini laki-laki celengan Jumat lewat takureheng, bila celengan Jumat lewat takureheng, bila celengan Jumat lewat takureheng. Jurang kenapa pian kureheng bila ada celengan. Senyum itu sedekah. Sedekah ada masuk sedekah. Sedekah itu bilanya wajah bertemu wajah itu sedekah. Tapi kalau kotak amal ada masuk sedekah. Ada kotak amal takureheng ada masuk. Ini saking kikirnya datang ke tuan guru umurnya sudah 100 tahun lebih. Tuhan sudah tuan guru. Nah datang tuan guru ulun bahdiah lan pian na guru 20.000 na guru. Ini ulun bahdiah 20.000. Tapi tolong kena pian subeng hajat 12 kali, batahlil 13 kali, batamat Quran 21 kali, subeng hadiah 16 kali. Nah guru 20.000 na guru. Nah gurunya menggetar-getar mencelok kantong. Jesiden aku menambahiakan na 30 kam gawi saurang aja. Kebanyakan permintaan sih aku lucet aku bekam gawi saurang aja sih. Ulun kayak ngatan ada tuan guru ini terlambat datang. Khotbah ini terlambat. Maka Bilal sudah membaca wazidhu ya rabbi syarafa wa karama wa bahabata wa ta'zima. Terlambat sidin, parkir sepeda motor. Imbah parkir sepeda motor. Permisi umpat lalu aku hatibnya. Kapinggir aku hatibnya umpat lalu naik ke atas mimbar khotbah. Orang Kurehingan mendengar khotbah sidin. Memang di sidin teksnya nih rame bang. Lalu orang Kurehingan mendengar. Duduk antara dua khotbah. Pas duduk antara dua khotbah, apalah asa bara, asa raum, asa pusing, asa panjanak, asa hirang. Japai, sekalnya helm ngeringat memajo. Banca ancap itu. Sebuting lagi ada kisah ini para akhir sudah nih. Ini sidin mau khotbah ya Jumat, sidin mau khotbah Jumat. Sekali mau khotbah tuh takantut. Nah pas alhamdulillah pun takantut maka sing nyaringan karena nyaring supan di kampung. Karena supan di kampung akhirnya sidin madam 15 tahun ke kampung orang madam 15 tahun. Jisidin kira-kira ini sudah 15 tahun ini menakut balik ke Banua. Jisidin kada ingat lagi pang kalau aku nampak kantot bahari Jisidin ini 15 tahun sudah nih. Mungkin orang kada ingat lagi 15 tahun boleh kelas Sidin ke Banua nih. Batamu ke anak umur SMA tahun Sidin ikam babila lahir
ulun lahir nang pas ratib takantut tuh. Ingat aja baca masjid. Kembali nih, kaya jangan menjadi orang nakir. Yang ketiga, tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Ini termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu. Nah, tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Ini dibenci oleh Allah. Miskin jangan sombong, kaya jangan kikir. Kemudian anum sudah kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan ini tiga ini ada di mana kita seberatannya. Nang mana miskin ada sombong, nang mana kaya ada engken. Anom sudah kaya pun bonpian ya. Insya Allah bonpian beratan orang-orang ahli surga seberatan. Para istri ahli surga, para suami ahli surga seberatan. Jangan jarang kikir. Ini karena orang nang kada kikir, ciri rahmat Allah turun bersih. Ini cerita paling akhir. Ada seorang kaya ini pekerjaan sidin itu hanya membeca. Jadi kaya ini pekerjaan sidin membeca pekerjaan sidin. Setiap hari sidin membeca. Pada suatu ketika ada kekanakan umur SMP itu ditabrak kurang. Nah, ditabrak kurang. Pas ditabrak orang itu kadang-kadang membantu. Maka kaya berinisiatif membantu. Dibuat kaya kakanak nang SMA tadi ke dalam beca nih. Imbah dibawa ke dalam beca, dibawa sidin ke rumah sakit. Jadi dokter rumah sakit, kaya ini siapa yang bertanggung jawab kaya? Jar kai ulun yang bertanggung jawab. Karena kai nang bertanggung jawab, maka pian harus membayar semua biaya rumah sakit. Jar kai berapa biaya rumah sakitnya dokter? 300.000. 300.000 aja karena lecet-lecet biasa jadi 300.000 kai. Karena kai pekerjaan sidin membeca, maka kai ini kada berduit 300. Karena sidin membeca kada berduit 300. Akhirnya jar kai nah ulun tinggal KTP dokter. Ulun tinggal KTP ini. Ulun mencariakan duitnya dulu 300.000. Apa aja dokter? Bawa aja KTP itu kayak kapanpun pian ada duitnya kayak silahkan pian bawa ke sini duitnya 300. Bawa aja KTP itu kayak. Nah akhirnya kayak bulik berpikir ke rumah, kayak apa jika mencari duit 300.000 nih? Di mana aku mencari duit 300.000? Oh ingat, soalnya bini sidin Neni itu ada beisi tabungan 6 tahun. Neni beisi tabungan 6 tahun. Cuma jisidin hakun juakan ini dipecah tabungannya nih. Akhirnya kai memuji Nini, wahai Nini biniku tersayang, wahai Nini istriku tersayang, memuji. Itu di para wadah ulun tuh ada kailan Nini sampai tuha sidin tetap setia. Bila cucu sidin nukarkan bubur kacang jisidin semangkok aja, kami samaan berdua. Bila tukarakan bubur ayam jikai semangkok aja, kami samaan berdua. Diturakan mang cucu wadah wahini nih, wadah pizza jikai sebuting aja, kami bagi dua aja. Akhirnya wadah pizza dibalas sidin dua. Kai memakan dengan penuh nikmatnya, Nini hanya memandang dengan penuh kasih sayang pada Kai. Kada memakan Nini, memandang wajah Kai. Jar cucunya, nih pian kada ketujuh kan nih, aku ketujuh. Kenapa pian kada memakan nih? Aku menghadangi Kai jar Nini, karena kami gigi bergantian. Jadi mbak Kai aku pulang masuk. Ini kisah pengaramput juga gini nih. Nah akhirnya hakun Nini dipecah tabungan, nggak dipecah tabungan, tahapur duit pecah, dihitung. Sakalnya pas 300.000 pas duit pecah tamburan pas 300.000. Dibawa kayak ke dokter ke rumah sakit. Dokter, ini duitnya 300.000 dokter. Pas di saat sidin membayar itu, datang abahnya nang ditabrak nih. Dia nang abah, nak siapa nang menolongi pian nak, nang mantarkan ke rumah sakit nih siapa nak? Tuh orangnya bah, kai bah. Tuh pas pada sidin datang bah, sidin nang bayari bah. Datangnya sidin, kai berapa kai ongkos beca kai? Jar kai karena hari Jumat, waktu itu hari Jumat, karena hari Jumat, maka setiap hari Jumat ulun gratis membeca. Nah amalia kai ini, bila hari Jumat sini gratis membeca, karena hari Jumat di sini maka harus dibayar gratis membeca. Mon kai itu jar sidin janang Pak Haji itu ulun umpat ke rumah pian hakun makai, silahkan. Maka umpatlah ke rumah kai. Ternyata mohon maaf rumah kai itu ukurannya 3x3. Kai isi rumah 3x3 ukurannya. Makan kayak di situ, minum kayak di situ, menerima tamu kayak di situ, istirahat kayak di situ juga, guring kayak di situ juga, mandak beca di situ juga. Ada pilawal lagi nih, mandak beca di situ juga. Maka jar Pak Haji tadi kayak ulun bari ipian duit nah kayak 10 juta kayak. Kada kawa, karena hari Jumat gratis. Nah kada mau kayak gratis hari Jumat. Kurang lah kayak, bila kurang ulun tambahi kayak 20 juta, kada kawa. 30 juta, kada kawa sampai 50 juta.
jar kai ulun sudah bernazar bilanya hari Jumat jar kai ulun kada menerima duit, bila hari Jumat ulun kada menerima duit. Tapi ada tapinya kai. Tapi jisidin ulun ada pang jisidin hendak berniat berangkat haji jisidin. Nah langsung mengambil handphone haji tadi nih, mana anak buahnya nih, daftarkan tahun ini juga atas nama kai ini berangkat haji plus, aku yang membayarnya. Kai pian berangkat haji plus kai, tahun ini pian berangkat kai. Alhamdulillah jekai nini langsung menggawil nih apa jadi nih kai duitnya duit turun kenapa pian mang berangkatnya. Akhirnya jekai Pak Haji aku kada jadi berangkat haji. Wah kenapa pian kada jadi kai, biniku tertinggal jadi maka aku kada hendak berangkat haji, biniku tertinggal. Diambil lagi handphone, telepon pulang anak buahnya, daftarkan sekong lagi atas nama ini berdua laki bini sidin berangkat haji plus, aku nang membayarnya lagi. Berapa ongkosnya? 300 juta. Kai pian suruh daftarkan kayak 300 juta kai. Tahun ini pian berangkat haji plus dua laki bini kai. Menangis kai dua laki bini. 300.000 diberikan kepada anak sidin tabrakan. Allah ganjikan menjabil hasrati kalau asyuram paling berlipat ganda. Kenapa? Wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniya, senang membantu orang lain, senang berderma, senang berinfak, senang menolongi orang. Ini akan bertambah dan terus bertambah. Inilah ciri-ciri 4 kelompok manusia yang rahmat Allah turun kepada kita. Makanya di akhir Ramadan dan keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang suci, orang yang fitrah, yang jauh daripada penyakit batin, yang selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah dengan indikasi atau ciri-ciri yang pertama murah senyum, pangurihingan, yang kedua bersih hati kita daripada penyakit-penyakit batin, dan yang ketiga lisan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, baca Al-Quran, dan yang keempat senang menolongi orang. Mudah-mudahan kita bertahan husnul khotimah karena meninggal dunia ini. Ciri-cirinya, nah orang ciri husnul khotimah itu ketikan banyu mata husnul khotimah, keluar keringat di kening husnul khotimah, dalam keadaan takurihing husnul khotimah, tapinya senyum-senyum jadi hantu, diangkat ringan. Nah orang yang meninggal bagus itu diangkat ringan, walaupun anak sidin ama awak sidin lamak tapi diangkat terkesan ringan kan husnul khotimah. Walaupun kurus halus diangkat barat itu kadang-kadang baik. Ada di Banjar tuh awak sidin halus kurus, pengurihingan, penyedekah, penyembayang diangkat soalnya barat. Nah orang kampung pada mungkin sedini baik banget kehidupan sedini kenapa maka diangkat barat nih. Sekali diseliki nang mangkat berlima, di muka berdua, di belakang berdua, di tengahnya awak halus begentung sendiri. Orang maka lecet mangkat sini gantung. Tapi ada juga nang mangkat mayat barat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru barat bana mayatnya guru, jar gurunya berdiam-diam aja ikam. Separuh perjalanan beringan. Nah guru beringan guru, ini tandanya jisidin husnul khotimah. Sekali dibuka kuburnya, dibuka kerandanya, soalnya mayatnya gugur di belakang. Jadi mangkat kita jelipuk berarti stadusur ini pangaramput 2500% kisah ini. Kadang mungkin sangat uang ada tomat gugur. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang 4 kelompok ini, kelompok yang rahmat Allah turun kepada kita sehingga kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat disampaikan. Mari kita tutup dengan beristighfar kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita pejamkan mata, kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya. Akhirat nanti tempat pulang
sebenarnya. Semuanya astagfirullah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni segala dosa para pemimpin kami ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Berikan kami ilmu dan akhlak yang mulia dengan berkah Rasulullah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Arhamar Rahim. Minal khata Allah Tuhan kami, ampuni kami, orang tua kami, para pemimpin kami, selamatkan kami dari siksa-Mu, hindarkan kami dari azab-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu. Astaghfirullah. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Selamatkan jiran tetangga kami ya Allah. Selamatkan para pemimpin kami ya Allah. Selamatkan benua kami Kalimantan Selatan. Selamatkan negara kami Indonesia ya Allah. Jadikan negara kami baldah thayyibah warabun ghafur dalam ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, mudahkan setiap urusan kami, jangan Kau persulit ya Allah ya Arhamar Rahim. Dan berkah Nabi Muhammad ya Allah. Ilahi lasulil firdausi anglan wala aqwa ala naril jahimi fangabni taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafirun ذنب عظيم فإنك غافر ذنب عظيم. Allah, berkailah kami semua ya Allah. Berkailah para istri yang hadir di sini ya Allah. Berkailah para suami yang hadir di sini ya Allah. Berkailah para pemimpin kami ya Allah. Berkailah anak kami semua ya Allah. Jadikan mereka penyejuk jiwa kami, penyejuk hati kami, penyejuk pada pandangan mata kami ya Allah. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami sampai neraka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat disampaikan, silakan mohon maaf. Al insan mahrul khata wa nisyan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.